teman-teman semua, perkenalkan namaku Viviana Putri Orlandawati dari Universitas Udayana, jurusan Hubungan Internasional dengan NIM 1912521015. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu manajemen konflik dan apa perbedaannya dengan resolusi konflik. Jadi tanpa menunggu waktu lama lagi, langsung saja ikuti penjelasannya. Jadi sama halnya dengan individu, negara juga memiliki konflik jika suatu pandangan mereka berbeda. Antara negara lain, ketegangan atau perselisihan antar negara memicu adanya peperangan dan kekerasan yang akan terjadi. Konflik di sini tidak hanya bermakna negatif saja, karena banyak konflik yang menimbulkan keuntungan ataupun berdampak positif pada suatu negara. Dalam hubungan internasional, manajemen konflik dapat diartikan sebagai upaya untuk mengendalikan konflik yang terjadi antara aktor-aktor baik itu di tingkat negara dengan adanya keterlibatan pihak ketiga. Sedangkan resolusi konflik adalah suatu tindakan untuk mencari solusi dalam menyelesaikan dua perbedaan atau lebih dengan mengedepankan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi, serta mengembangkan rasa keadilan. Resolusi konflik juga disebut sebagai suatu pendekatan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik melalui pemecahan masalah secara konstruktif. Dalam hubungan internasional, resolusi konflik bisa dilihat dari kemenangan militer untuk salah satu pihak yang bertikai di situasi di mana resolusi dicapai melalui kekuatan militer yang brutal. Namun, secara lebih umum, resolusi konflik menyelesaikan masalah mendasar yang disengketakan melalui mekanisme non-kekerasan. Contoh kasus yang bisa saya ambil di sini seperti Vatikan yang menengahi penyelesaian sengketa Selat Beagle pada 1985. Sejak perjanjian itu, Argentina dan Chili telah menjadi sahabat dan memperluas perdagangan satu sama lain, dan bahkan sekarang dianggap sebagai sahabat satu sama lain. Manajemen konflik dan resolusi konflik sering digunakan secara bergantian di media dan analisis ilmiah. Keduanya terjadi dalam konteks di mana kemungkinan besar konflik bersenjata pun ada. Kekerasan atau bahkan perang dalam skala penuh mungkin terwujud. Tetapi posisi yang saling bertentangan pada isu-isu penting atau ancaman kekerasan secara eksplisit meningkatkan momok kekerasan dalam waktu dekat. Tindakan pencegahan muncul pada tahap awal konflik. Sebelum timbulnya atau ancaman kekerasan berlangsung, kebutuhan manajemen dan resolusi kemudian berkembang selama kekerasan aktif. Misalnya, pada saat perang sedang berlangsung, dan ketidakkesepakatan mungkin pun perlu dikelola atau diselesaikan setelah konflik militer terjadi. Manajemen konflik dan resolusi konflik tidak sepenuhnya terpisah, tetapi saling berkaitan dalam banyak hal. Pendekatan manajemen konflik dapat diawali sebelum adanya resolusi konflik. Menghentikan perang atau membatasi ruang lingkup kekerasan seringkali merupakan langkah pertama dalam proses terjadinya perdamaian. Beberapa pendekatan memfasilitasi manajemen konflik dan upaya dari resolusi konflik, meskipun mereka sendiri mungkin tidak menghasilkan keduanya. Jadi, apa sih sebenarnya poin-poin dari perbedaan antara manajemen konflik dan juga resolusi konflik? Yang pertama, manajemen konflik menurunkan tindak kekerasan ke batasan-batasan kekerasan yang ditetapkan atau kembali ke status quo. Yang kedua, dilakukan untuk mencegah agar kekerasan menyebar secara geografis. Yang ketiga, membatasi aktor-aktor yang terlibat ke dalam konflik, sehingga menurunkan angka peperangan atau korban yang bisa terjadi akibat kekerasan dalam perang. Sedangkan untuk resolusi konflik sendiri, dilakukan untuk menyelesaikan sumber-sumber konflik yang ada, serta membuat perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan secara bersama oleh negara-negara yang berkonflik. Jadi sudah dibuktikan bahwa manajemen konflik serta resolusi konflik ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan tapi tidak bisa dipisahkan. Sekian penjelasan saya tentang manajemen konflik dan perbedaannya dengan resolusi konflik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa.